Halo Sobat Pelaut, kembali lagi di channel Iskandar Popeye. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu perguruan tinggi maritim yang mempunyai sejarah panjang di Indonesia. Namanya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Maritim AMI Jakarta atau lebih dikenal dengan STIMAR AMI. Namun tahukah kalian, sebelum menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Maritim, lembaga ini mempunyai nama Akademi Maritim Indonesia, AMI. AMI berdiri pada 3 Oktober 1960. Artinya pada tahun 2025. STIMAR AMI telah mencapai usia 65 tahun. Situs resmi STIMAR menyebut lembaga ini lahir sebagai jawaban atas kebutuhan sumber daya manusia di bidang maritim. Dalam video ini kita akan membahas sejarah AMI sejak 1960. Perubahan AMI menjadi STIMAR. Siapa yang menjadi cikal bakal pendiri? Jurusan Nautika, jurusan Teknika, Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan, Rekayasa Transportasi Laut, Bisnis Maritim, Fasilitas Kampus, Kegiatan Taruna, Kerjasama Internasional, Prospek Lulusan, dan perkembangan STIMAR AMI sampai tahun 2026. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Iskandar Popeye. Mari kita mulai. Apa itu STIMAR AMI? STIMAR AMI merupakan singkatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Maritim AMI. Perguruan tinggi ini merupakan perubahan bentuk dari Akademi Maritim Indonesia atau AMI yang berdiri pada 3 Oktober 1960. Kampusnya berada di Jalan Pacuan Kuda nomor 15, Pulau Mas, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13.210. Sekarang kita masuk ke bagian sejarah. Menurut sejarah resmi STIMAR AMI, lembaga ini berdiri pada 3 Oktober 1960. Pada saat pertama berdiri, namanya adalah Akademi Maritim Indonesia, AMI. Pada awalnya AMI hanya menyelenggarakan program Diploma 3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga atau KPN. Program tersebut berhubungan dengan pengelolaan kegiatan pelayaran niaga dan administrasi yang mendukung kegiatan transportasi laut. Perkembangan penting terjadi pada tahun 1984. AMI membuka dua program Diploma 3 baru, yaitu Nautika dan Teknika. Pembukaan kedua program ini berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 0093/1984. Ini menjadi perkembangan penting karena pendidikan AMI tidak lagi hanya berhubungan dengan ketatalaksanaan pelayaran niaga. AMI mulai mencetak tenaga kepelautan pada bidang dek, nautika, dan mesin, teknika. Apa itu nautika? Bagi kalian yang belum mengetahui, nautika merupakan bidang pendidikan yang berhubungan dengan pengoperasian kapal dari sisi dek dan navigasi. Taruna nautika mempelajari berbagai pengetahuan seperti navigasi, peta laut, radar, arpa, komunikasi maritim, meteorologi, keselamatan pelayaran, olah gerak kapal, stabilitas kapal, perencanaan pelayaran, penanganan muatan, hukum maritim, kepemimpinan, dan manajemen di atas kapal. Setelah memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi yang berlaku, lulusan dapat meniti karir kepelautan sesuai kompetensi dan sertifikasinya. Apa itu teknika? Kalau nautika berhubungan erat dengan dek dan navigasi, maka teknika berhubungan dengan mesin dan sistem teknis kapal. Taruna teknika mempelajari antara lain mesin induk, mesin bantu, sistem bahan bakar, sistem pelumasan, sistem pendinginan, boiler, pompa, purifier, kompresor, sistem kelistrikan, sistem kontrol, perawatan mesin, troubleshooting, keselamatan kerja di kamar mesin. Jadi seorang perwira teknika harus memahami bagaimana
Membuat dan menjaga sistem permesinan kapal tetap. Bekerja secara aman dan efisien. 7. Tahun 2001, perubahan besar. Perubahan besar terjadi pada tahun 2001. Pada tahun tersebut dibuka program studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan, D4. Program ini membawa perubahan struktur pendidikan dari jenjang Diploma 3 menuju pendidikan Sarjana Sains Terapan. Pada saat yang sama Akademi Maritim Indonesia kemudian berubah menjadi Sekolah Tinggi Maritim AMI yang sekarang dikenal sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Maritim AMI atau STIMAR AMI. Perubahan tersebut berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional No. 158, DO 2001. Tanggal 30 Agustus 2001, akreditasi. Perjalanan pendidikan AMI juga mengalami perkembangan dalam bidang akreditasi. Program studi KPND 3 memperoleh akreditasi A berdasarkan SK Ban PT No. 0002, Ban PT AKI DPL 3 2002. Tanggal 28 Maret 2002. Sebagaimana dicantumkan dalam sejarah STIMAR AMI. Perubahan pengelolaan tahun 2006. Pada tahun 2006, terjadi pengalihan pengelolaan STIMAR AMI dari Yayasan Lembaga Pendidikan Gideon atau YLPG kepada Yayasan Sinar Poseidon Gupita atau YSPG. Perubahan ini juga dicantumkan dalam profil sejarah resmi STIMAR AMI. Program Rekayasa Transportasi Laut. STIMAR AMI kemudian terus mengembangkan program pendidikannya. Pada tahun akademik 2022-2023 STIMAR membuka Program Studi Sarjana Rekayasa Transportasi Laut. Program studi tersebut memperoleh izin penyelenggaraan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI nomor 653 EO 2022. Tanggal 12 September 2022. Bidang ini menarik karena tidak hanya membahas kapal tetapi lebih luas pada sistem transportasi laut. Mahasiswa dapat mempelajari transportasi laut, sistem pelabuhan, perencanaan transportasi, manajemen transportasi, ekonomi transportasi, logistik, teknologi, dan berbagai persoalan dalam sistem transportasi maritim. Perkembangan program bisnis maritim. Saat ini situs resmi STIMAR AMI juga menampilkan program studi bisnis maritim. Program ini diarahkan untuk menghasilkan sarjana yang mampu menghadapi dinamika industri maritim dan memiliki kemampuan bisnis serta kewirausahaan. Materinya berkaitan dengan bisnis pelayaran bisnis, pelabuhan logistik transportasi laut, entrepreneurship management, analisis data dan informasi serta penyelesaian masalah bisnis maritim. Jadi STIMAR AMI sekarang tidak hanya mempersiapkan orang untuk bekerja di atas kapal tetapi juga mengembangkan SDM untuk sektor bisnis dan manajemen maritim. Program studi STIMAR AMI sekarang. Untuk video bagian ini bisa dibuat sebagai grafis di layar. Bidang KEPLAUTAN Nautika D3, Teknika D3. Bidang Pengelolaan Pelayaran Ketatalaksanaan, Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan, D3, D4 Bidang Sarjana Rekayasa Transportasi Laut Bisnis Maritim. Situs resmi STIMAR saat ini menampilkan Nautika Teknika Rekayasa Transportasi Laut dan Bisnis Maritim pada halaman program studinya, sedangkan dokumen akademik 2025-2026 juga mencantumkan KPN Kepelabuhanan D3, D4 serta Nautika dan Teknika D3, N3, ATT3 Kehidupan Taruna dan Mahasiswa. Kehidupan di STIMAR AMI tidak hanya kuliah di kelas. Ada kegiatan pendidikan, praktik kegiatan organisasi kegiatan, kemahasiswaan pembentukan, disiplin olahraga kegiatan sosial, seminar dan kegiatan kemaritiman. STIMAR juga memiliki badan perwakilan Taruna atau BPT sebagai salah satu unsur non-struktural yang menampung dan menyalurkan aspirasi taruna. Fasilitas dan teknologi.
Situs resmi STI Mar-AMI mencantumkan fasilitas seperti Open Wi-Fi. Akses internet tersedia untuk mendukung kegiatan pembelajaran portal akademik. Mahasiswa dan taruna memiliki sistem informasi akademik sistem. Akademik digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti biodata nilai KRS jadwal dan informasi akademik. Teknologi Stowage Planning. Ini bisa menjadi bagian menarik dalam video. Pada Agustus 2025, STI Mar-AMI menerima hibah Stow Campus Edition dari Institut Teknologi 10 November atau ITS perangkat. Lunak tersebut digunakan untuk pendidikan dan pelatihan Stowage Planning, yaitu perencanaan penataan muatan kapal. Dengan teknologi seperti ini, taruna dapat menghubungkan teori perencanaan muatan dengan simulasi komputer yang lebih dekat dengan kebutuhan operasional. Kerjasama internasional. Perkembangan internasional juga terlihat pada STI Mar-AMI. Pada Oktober 2025 berlangsung kerjasama yang melibatkan Shanghai Maritime University dan STI Mar-AMI dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan profesional maritim. Pada November 2025 STI Mar-AMI juga mempublikasikan kegiatan seminar internasional bersama Shanghai Maritime University dengan tema Navigating Global Standards and Collaboration. Ini menunjukkan bahwa pendidikan maritim sekarang tidak bisa hanya berorientasi pada kebutuhan dalam negeri pelaut dan tenaga profesional. Indonesia harus mampu bersaing secara internasional. Hasil sementara daftar pimpinan AMI STI Mar-AMI 1960. Almarhum C.D. Ponto, Direktur Pertama Akademi Maritim Indonesia 1966. Benny Tengkar, Kepala Sekretariat AMI ASMI. Kemudian sejak 1978 memegang kendali penuh pengelolaan AMI ASMI. 8 Maret 1991. DRS Jeldi Kando. Direktur AMI dibuktikan oleh surat resmi AMI. Resourceful Indonesian. 2001. AMI berubah menjadi STI Mar-AMI. Nama ketua pada saat transisi masih dalam pencarian. 2017-2026 yang berhasil diverifikasi. Kapten Albert Lapian, M. Mar. Ketua, Direktur STI Mar-AMI. Kesimpulan tahap kedua. Temuan paling penting adalah ABJ Tengkar, pendiri penggagas. C.D. Ponto, Direktur Pertama AMI. Benny Tengkar, Kepala Sekretariat 1966. Memegang kendali sejak 1978. DRS Jeldi Kando, Direktur AMI pada 1991. Periode 1991-2001 masih perlu arsip tambahan. Ketua pada masa transisi 2001-2010-an. Masih perlu arsip tambahan. Kapten Albert Lapian, M. Mar, Ketua STI Mar-AMI. Terverifikasi 2017-2026. Sumber utama STI Mar-AMI Kementerian Pendidikan serta sumber alumni dan publikasi terkait. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Iskandar Popeye. Salam Pelaut Indonesia.